Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Rasulillah. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan di dalam kitab kajian kita di dalam kitab Tanqihul Qaulil Hasis bi Syarhi Lubabil Hadis yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Qala al-musannif wa syarih rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Sudah sampai bab tentang keutamaan siwak. Kita tinggal melanjutkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda ianya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sittatun, adapun enam dari perkara min sunanil mursalin, adalah termasuk sunnah-sunnah para rasul. Ada 6 perkara yang termasuk sunnah-sunnah para rasul. Wa fi lafdin, dan di sebagian lafaz, min sunanil anbiya, lafadznya sunnah-sunnah para nabi. Ai min tariqatihim, maksudnya adalah dari jalannya mereka. Ai min tariqati ghalibihim, atau dari jalannya kebanyakan mereka. Yang mana 6? Al-haya'u, yaitu yang pertama adalah malu. Malu termasuk sunnah para rasul. Wa bi musannatin tahtiyatin, dengan dibacanya bertitik 2 di bawah. Wal mad, dan panjang. Al haya, panjang. Artinya dibaca mamdudah. Haya'u. Wa huwa, adapun haya, tagoyurun, adalah perubahan ya'tari, yang menimpa apa perubahan al-insana pada manusia, min kulli amalin, dari setiap perbuatan, la yahsunu, yang tidak bagus atau yang tidak baik apa perbuatan syar'an, secara syariat. Jadi malu itu definisinya adalah perubahan yang menimpa pada manusia. Yang menimpa pada manusia apa perubahan? Perubahan sikap, min kulli amalin, dari setiap amal perbuatan, la yahsunu, yang tidak baik apa perbuatan syar'an, secara syariat. Yang kedua adalah al-hilmu, kesabaran. Al-hilmu adalah kesabaran. Beda dengan as-sabru. Jika disebutkan as-sabru, sabar. Kalau jika disebutkan dengan hilmu, ini tingkatannya lebih dari sabar. Dia mendapatkan kesulitan namun tetap tersenyum. Nah, ini namanya al-hilmu. Dia bersabar dan tetap tersenyum. Ini namanya al-hilmu. Ai sa'atu sodri, maksudnya adalah keluasan hati, wa tahammulu, dan menanggung beban. Jadi hilmu ini kesabaran, keluasan hati seorang rasul atau seorang nabi, wa tahammulu, dan selalu menanggung beban, ujiannya banyak. Wal hijamatu wasiwak, dan selanjutnya hijamah, berbekam, wasiwak, dan siwak. Ini sunnah-sunnah para nabi dan rasul. Pertama malu, yang kedua hilmu, yang ketiga hijamah, berbekam, dan yang keempat siwak. Ai istimaluhu, maksudnya adalah menggunakannya siwak, wayah sudu, dan tercapai apa istimaluhu, penggunaan siwak, bikulli hoshinin, dengan setiap yang kasar. Jadi siwak membersihkan gigi dan celah-celah gigi ini sudah terhasil, sudah tercapai kesunahannya dengan sesuatu yang kasar, walaupun dengan sikat gigi sekalipun, atau dengan kulit kelapa. Wa aulahu, dan adapun yang lebih utama dari siwak, al-araku, itu kayu arak, ya, kayu arak. Yang termasuk sunnah para rasul selanjutnya, wa ta'atturu, memakai wangi-wangian. Ai istimalut tibi, maksudnya memakai wangi-wangian, li'anna hazzal malaikati, karena sesungguhnya bagian dari malaikat,
minal basyari dari manusia, arihu atibu yaitu bau atau wangi yang enak. Jadi sunnah para rasul selanjutnya memakai wangi-wangian, karena malaikat itu mendapat bagian dari manusia. Dia mendapat bagian dari manusia karena manusia tersebut wangi. Malaikat terganggu oleh manusia sebab bau dan wangi. Jika wangi, malaikat senang. Jika bau, malaikat tidak senang. Wahum, adapun mereka para rasul dan para nabi, mukhalituna itu adalah bergaul li rusuli bagi rasul. Jadi wa kasratul azwaj, selanjutnya sunnah para rasul adalah banyaknya istri. Ai bil jam'i, maksudnya dengan mengumpulkan. Apa yang dimaksud mengumpulkan? Dengan sekali. Artinya tidak pisah nikah lagi, pisah nikah lagi, pisah nikah lagi, atau dia bercerai nikah lagi. Ini tidak. Jadi langsung banyak. Artinya dalam keadaan banyak dan satu waktu, bukannya satu pisah, satu pisah. Li'annahu, karena sesungguhnya jama' atau mengumpulkan ini, la yakhafu, tidak khawatir atau tidak takut, alaihim, atasnya rasul, tidak takut apa? Al-jawru lin nisa'i, menimpah ketidakadilan atau melakukan ketidakadilan, penindasan lin nisa'i bagi manusia. Jadi kalau manusia biasa akan merasa khawatir, namun Rasul tidak akan merasa khawatir karena memang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Manawi, berkata Syekh Manawi, was-shawabu, adapun yang benar, kama qalahu, sebagaimana perkara qala yang mengatakan hu pada perkara jama'atun, orang-orang, sekumpulan orang, sekumpulan ulama. Badalul haya'i al-khitanu, adapun menggantinya haya dengan hitan. Badalal haya'u al-hitana, jadi telah mengganti atau penggantiannya malu pada hitan. Jadi sebagian ulama atau sekumpulan ulama mengganti haya ini dengan kata hitan, bersunat. Bi kha'in mu'jamatin, dengan kha yang bertitik kha. Wa musannatin, dan bertitik dua, fauqiyatin yang di atas. Wa nunin, dan nun, hitan. Wal muradu, adapun yang dimaksud, anna hadal hisola, bahwa sesungguhnya ini perkara-perkara, min sunani ghalibir rusuli, dari termasuk sunah-sunah keumuman para rasul, minal basyari, dari kalangan manusia. Wa illa, maksudnya wa illa, jika tidak ghalib, jika tidak keumuman para rasul, fanuhun lam yukhtan, maka Nuh itu tidak dihitan. Artinya yang termasuk sunnah para rasul itu hitan, tapi bukan keseluruhan, hanya keumuman saja. Maka Nabi Nuh ini tidak dihitan. Wa Isa lam yatajawaz, dan Nabi Isa tidak menikah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata ianya Nabi SAW, salah satun, adapun tiga dari perkara, wajibatun, adalah wajib, ala kulli muslimin, atas setiap orang muslim. Ai fi'luhunna, maksudnya adalah pekerjaannya tiga, perbuatannya tiga, mandubun, adalah disunahkan, disukai, nadban, dengan kesunahan, muakkadan, yang dikukuhkan, alaihi, atasnya seorang muslim. Jadi ada tiga perkara yang disunahkan, sunahnya dikukuhkan. Apa tiga perkara tersebut? Al-ghuslu, adapun mandi, yaitu mandi, yaumal jum'ati, pada hari Jumat. Jadi sesuatu yang disukai dengan kesukaan yang dikuatkan,
adalah yang pertama mandi pada hari Jumat. Wasiwaku dan bersiwak, wa mashut tibi dan menyentuh atau memakai wangi-wangian. Ay yaumal jum'ah maksudnya pada hari Jumat. Nah, wa in kana dzalika, adapun demikian, wa in kana dan jika kana ada apa maksud tib matluban di apa dituntut fi ghairihi di dalam hari Jumat. Jadi di sini terkait hari Jumat, terkait memakai wangi-wangian pada hari Jumat ini, jika ada hari Jumat tersebut itu dituntut, maka di selain hari Jumat tersebut dianjurkan. Maksudnya seperti itu. Saya ulang, ada 3 perkara yang wajib atas setiap muslim. Maksudnya wajib, pekerjaannya ini ditekankan, disunahkan dengan sunnah penekanan. Nah, diantaranya adalah mandi pada hari Jumat, ghuslu yaumal jum'ah, wasiwaku dan bersiwak, wa maksud tibi dan memakai wangi-wangian. Ay yaumal jum'ah maksudnya pada hari Jumat, wa inka nadzalika dan jika ada apa demikian itu mandi pada hari Jumat, matluban itu dituntut, fi ghairihi di selainnya hari Jumat.